Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Abah Irfai hafizahumullah ajma'in wa ra'ah, yang sudah memberikan jamuan yang ini jamuan pembuka ya dia. Jamuan pembuka. Iya betul ya? Untuk memastikan gitu loh. Untuk memastikan maksudnya ada jamuan main course kalau kata orang barat. Yang sudah begitu banyak disuguhkan sama kita semua. Kita berdoa sebagaimana Nabi SAW mendoakan orang-orang yang menjamu makan dengan mengatakan, Allahumma at'im man at'amana wa aski man asqona. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi kita makan, dan berilah minum Allah kepada orang-orang yang sudah memberi kita minum. Dan ini kita dijamu dengan sangat baik ya, dari buah-buahannya, dari lempernya, dari rengginangnya, dan ini transparan rengginangnya. Jadi jujur ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua melalui hadis-hadisnya, baik itu hadis qauli, itu yang berupa ucapan Nabi SAW, kemudian dari perbuatan-perbuatan beliau, kemudian dari keputusan-keputusan beliau, sehingga yang dahulunya berada di zaman jahiliyah, sekarang kita berada di atas ilmu. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman di Juleha, saya mengutip perkataannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau didaulat atau istilahnya ditunjuk oleh para sahabat untuk menjadi seorang khalifah. Maknanya hampir sama, cuma saya pakai untuk di sini. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditunjuk menjadi khalifah, beliau mengatakan, fa inni qad wallaitu 'alaikum wa lastu bi khairin minkum. Kata beliau ketika ditunjuk sebagai khalifah, beliau berkhutbah pertama kali, beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini telah ditunjuk oleh kalian, wa lastu bi khairin minkum. Tapi ini aku bukan yang terbaik di antara kalian. Sama kayak seperti sekarang ini, saya ditunjuk panjenengan, tapi saya belum menjadi yang terbaik di antara panjenengan. Kalau panjenengan lihat hadis ini atau perkataan Abu Bakar Siddiq ini menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau radhiyallahu taala anhu di antara para sahabat. Kita tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang mulia, bahkan paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang dibela Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau. Pernah suatu ketika ada perselisihan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau dilihat di awal hadisnya, bahkan dicerita di hadisnya itu disebutkan kelihatannya Abu Bakar Siddiq yang keliru. Karena ada perselisihan sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu marah kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya Umar mengatakan, saya tidak mau maafkan siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ini mengadu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking khawatirnya karena terhadap sebuah dosa yang beliau perbuat pada Umar, sehingga Umar tidak memaafkan. Tapi apa kata Nabi SAW ketika mengadu kepada Abu Bakar Siddiq, mengadu kepada Nabi SAW, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, Allah sudah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Bagaimana dengan Umar radhiyallahu taala anhu ketika menyadari bahwasanya ini juga sahabatnya, adalah orang yang mulia, dia cari ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, gak nemu Abu Bakar. Kebiasaan Abu Bakar kalau nggak ada di rumahnya Abu Bakar, maka di rumahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapati siapa? Nah, Abu Bakar Siddiq di situ bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelihatan dari jauh, kata periwayat hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukanya sudah memerah kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya siapa namanya Abu Bakar Siddiq datang pada Nabi SAW
dan ngomong sama Nabi SAW bahwasanya apa? Dia minta maaf sama siapa? Sama Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Kalian ketika kami mendakwahi kalian mendustakannya. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq ketika aku dakwahi dia langsung menjawabnya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu, ya, hendaknya kita memiliki sikap tawadhu, rendah hati, ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan saya juga ini bukan orang terbaik di antara panjenengan semua. Ada yang seharusnya lebih layak untuk ngomong daripada apa? Daripada diri saya. Nasihat yang ingin saya sampaikan cuma dua. Yang pertama, hendaknya kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa kepadanya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan sama kita, termasuk pada hari ini kita kumpul, ya, kita bersama-sama, kita berjumpa dalam keadaan sehat, dan kita melihat apa Irfai. Saya juga baru tahu tadi, ya hafizahullah taala, tangan beliau yang sebelah kanan sedang sakit ya karena musibah, dan kita dijamu dengan begitu baiknya. Maka kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salatnya dijaga. Jadi puasa yang Ramadan yang kita kemarin menjalankan 30 hari, kalau bisa dilanjutkan dengan puasa apa? Puasa Syawal 6 hari. Wah, pahalanya besar. Seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan di luar apa? Bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama rahimahumullah mereka mengatakan la takunu ramadaniyin wa la takunu sya'baniyin wa la takunu rajabiyin. Jangan kalian itu menjadi hamba di bulan Ramadan toh, di bulan Sya'ban toh, di bulan Rajab toh. Tapi beliau rahimahullah sebagian ulama mengatakan wa kunu rabbaniyin. Jadilah engkau hamba yang robbani, hamba yang senantiasa taat sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat dari Juleha yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, tingkatkan kualitas takwanya. Dijaga sholatnya, dijaga puasanya, meskipun puasa-puasa sunnah. Ya, kemudian nanti misalnya masuk bulan Dzulhijjah, ada puasa Arafah yang pahalanya itu menghapus apa? Dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu dijaga puasanya, jangan ditinggalkan, karena betapa besar pahalanya. Sebagian ulama mengatakan begini, dahulu para sahabat menjalankan sunnah karena itu sunnah. Jadi kan ini ya. Dahulu para sahabat mereka menjalankan sunnah karena itu sunnah. Sekarang sebagian orang ya mengatakan mereka meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Pahami perkataan ini. Mereka dulu para sahabat menjalankan sunnah karena itu apa? Sunnah. Namun sekarang yang terjadi, ya, mereka meninggalkan sunnah karena itu apa? Karena itu sunnah. Maka dari itu berusaha semaksimal mungkin menjalankan ketakwaan. Karena dengan ibadah sunnah itu nanti sebagian ulama rahimahullah mengatakan untuk menutupi kekurangan di ibadah yang apa? Wajib. Ada yang sholat kita sempurna. Kata Nabi SAW itu, ada orang yang sholatnya itu dalam sholat itu mendapatkan pahala 1/4. Ada yang separuh, ada yang 1/8, ada yang pahalanya 1/6. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ada yang sholatnya itu tidak dapat apa-apa. Ya, bayangkan, Nabi SAW mengatakan demikian. Maka kita tutupi dengan apa? Ibadah sunnah dalam rangka meningkatkan apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang terakhir, yaitu bagi seorang guru. Nah, kita ini guru ya dalam bidang kita ya. Bagi seorang dai, bagi seorang ustadz, maka dia harus membekali dirinya dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu adalah segala kunci kebaikan. Tanpa ilmu seseorang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk saya pribadi. Tanpa bisa ilmu mengasah, saya sampai sekarang agak kesulitan mengasah. Jujur aja ya,
Ini masih ngasah, ini masih masih amburadul ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin resep sama, makanya tadi saya nulis di Facebook tadi pagi, resep sama rahasia mungkin bisa di copy paste, tapi hasilnya tidak bisa. Ya. Maka dari itu harus bekali diri dengan ilmu, terutama ilmu agama, ilmu menyembelih, yang itu juga diambil dari ilmu agama tentunya dalam bidang agama, maka harus dibekali dengan ilmu. Tidak boleh seseorang dia berbicara, berbuat, berucap, atau misalnya dia mengambil keputusan tanpa ada ilmu. Betapa banyak kerusakan yang ada di atas muka bumi ini disebabkan karena apa? Karena orang mengambil sikap, mengambil ucapan atau mengucapkan tanpa didasari apa? Ilmu. Wajib semuanya punya ilmu. Sama seperti panjenengan nanti yang sekarang sudah mulai masuk bulan bakti itu wajib membekali dirinya dengan apa? Dengan ilmu. Semuanya harus punya ilmu. Baik nanti yang jelaskan masalah fikihnya, masalah handlingnya, masalah mengasahnya, kemudian masalah yang lain-lain harus membekali diri dengan apa? Dengan ilmu. Bahaya kalau kita berbicara di dalam masyarakat tidak memakai apa? Ilmu. Betapa banyak kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini disebabkan kita bicara tanpa ilmu. Sampai sebagian ulama mengatakan, ya, lau sakatal jahilu. Kalau seandainya orang-orang bodoh ini diem, ya, kalau seandainya orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu itu diem, maka dunia ini akan tenang. Disebabkan karena apa? Dunia ini tidak tenang disebabkan karena apa? Karena di antara ada orang-orang yang tidak berilmu, dia ikut-ikut apa? Berbicara. Makanya pada sahabat teman-teman sahabat Juleha nanti mau masuk masa, atau sekarang sudah masuk masa bulan bakti, ketika nanti berdakwah dimanapun di masyarakat, terutama dalam masalah penyembelihan, maka hendaknya membekali dirinya dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu ya, semuanya. Mungkin panjenengan ketika sudah punya ilmu harus punya ilmu yang lain. Misalnya punya ilmu mengasah sudah punya, harus punya ilmu yang lain ketika berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana menyampaikan ini kepada siapa? Masyarakat. Karena tidak semua orang tuh dalam memahami sebuah permasalahan itu sama. Terkadang butuh loading yang lama, itu harus punya ilmu. Gimana dia beribadah cepat? Itu ilmu apa? Ilmu dalam berdakwah. Makanya saya ada kitabnya Turukut Dakwah. Ini cara-cara berdakwah harus dipelajari betul-betul. Tergantung nanti siapa yang dihadapi. Ya, maka dari itu bekali diri kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu tadi kebaikan-kebaikan akan terbuka. Dengan ilmu tadi dunia ini menjadi tenang. Tapi kalau kita tidak punya ilmu dalam berdakwah, ya, terutama dalam masalah-masalah prinsip, maka yang terjadi nanti akan apa? Akan terjadi kegaduhan. Maka dari itu wajib memiliki ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib bagi setiap apa? Muslim. Maka belajar. Sampai kapan? Kata Imam Nawawi, sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai berkata Imam Nawawi mengatakan, sampai kaki kanan kita sudah meletakkan kakinya di mana? Di surga. Itu berarti menuntut ilmu. Jadi belajar sampai kapan? Sampai mati. Allah taala alam. Itu saja bisa sampaikan. Ngalur ngidulnya bisa dijawab sama mengatakan walastu bi khairin minkum. Saya bukan terbaik di antara panjenengan semua. Seharusnya dia yang lebih berhak berkata tentang masalah ini, ya cuman dia ditembak, ya gimana lagi, ditembak sama Habib Fuad, ya hafizahullah taala, jadinya jadi repot ini. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.